Siap. Terima kasih teman-teman co-host yang sudah merapikan barisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman sekalian, saya merasa bersyukur sekali malam hari ini bisa membersamai teman-teman dalam acara webinar ya, seminar online, dan malam ini dalam tajuk mendulang rupiah dengan bisnis affiliate marketing. Kemudian partisipan yang hadir saat ini sudah 85 peserta. Nanti mungkin akan semakin bertambah ya, semakin malam nih nanti. Kita tunggu kehadiran teman-teman yang lain. Tapi kita hari ini akan mencoba tertib karena undangan itu di jam 7.45 ya atau 19.45. Kita akan mulai saja. Alhamdulillah kita hari ini malam ini kita bergabung bersama di kelas ini tentu saja dengan sebuah keyakinan ya. Kita sudah menginvestasikan waktu, menginvestasikan kuotanya barangkali untuk hadir malam ini dengan harapan kita akan belajar bersama untuk mendapatkan terobosan-terobosan baru seputar dunia bisnis digital atau yang saat ini kita namai dengan bisnis affiliate marketing. Dan menariknya teman-teman, malam ini itu kita akan membahas 3 rahasia sakti ya. Mungkin teman-teman yang sudah membaca undangan yang sudah disampaikan di grup BPD atau yang sudah membaca di member area atau mendapatkan informasi dari pengundangnya, 3 rahasia sakti akan kita bahas malam ini bersama seorang pembicara yang insya Allah luar biasa ya. Untuk memulai acara malam hari ini, sebelum nanti kita panggilkan pembicara kita awali dulu dengan bacaan Al-Fatihah bagi yang beragama Muslim, dan bagi yang beragama non-Muslim silahkan menyesuaikan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dipersilahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita siap ya untuk menerima materi yang tadi saya bilang di awal. 3 rahasia sakti itu ada rahasia pertama, rahasia kedua, dan rahasia ketiga. Untuk bocorannya, untuk rahasia pertama adalah 5 langkah sederhana memilih bisnis ideal di era digital. Kemudian rahasia kedua itu bagaimana kita harus memiliki 3 persyaratan terpenting supaya bisnis kita itu tahan terhadap krisis yang menerpa bisnis kita ya barangkali. Kemudian rahasia yang ketiga adalah rahasia top affiliate marketer yang bisa kita duplikasi polanya. Nah, pembicara malam ini adalah seseorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang top marketer ya, seorang coach juga, dan di dunia bisnis ini sudah berpengalaman selama puluhan tahun, sehingga beliau sudah mampu mempunyai banyak ilmu ya, banyak pengalaman untuk meneropong bisnis apa sih yang itu strategis untuk dipilih ya di era digital sekarang ini. Kemudian hambatan-hambatan apa sih yang sudah ditemui lewat pengalaman-pengalaman beliau itulah beliau adalah seorang founder Digital Planner Academy ya, di mana di situ ada beberapa adalah sebuah komunitas digital planner yang mendapatkan pelatihan atau coaching secara langsung dari beliau. Kemudian di dunia top marketer
ya, beliau pun sudah menjuarai beberapa kontes affiliate, dan beberapa kontes terbaru yang sudah beliau menangkan itu adalah di antaranya yaitu kelas 100 orderan, yaitu yang diselenggarakan oleh agen entrepreneur Edi, beliau juara 1, kemudian pedagang tajir beliau juga juara 1, kemudian di kelas 1M angkatan ketiga beliau juga menjuarai kontes affiliate sebagai juara 1. Jadi kita tidak akan meragukan lagi bagaimana kapasitas beliau di dunia digital marketing atau di affiliate marketing ini. Kemudian beliau adalah seorang penggerak anti riba juga. Di antar kita pasti ada beberapa di antar kita tuh yang saat ini masih terjebak dengan riba ya, ada kredit sana kredit sini, kemudian hutang sana hutang sini. Nah, beliau ini adalah penggerak anti riba, sehingga melalui bisnis inilah beliau meyakini ya bahwa riba itu bisa dimusnahkan gitu ya. Kemudian beliau adalah seorang penulis buku, salah satu buku penulis buku yang sudah ditulisnya yang saya dan beberapa teman-teman juga sudah miliki adalah buku Menembus Batas. Buku itu luar biasa karena isinya adalah sebuah panduan bagaimana kita bisa menembus batas-batas yang kadang kita ciptakan sendiri atau kadang diciptakan oleh lingkungan sekitar kita. Oke, barangkali tidak berpanjang lebar lagi, kita sambut pembicara kita hari ini, yaitu Coach Helmi Ardian. Tepuk tangan. Silahkan Coach Helmi. Sudah ada ya Coach Helmi ya? Halo Coach Helmi. Co-host, barangkali masih di mute Coach Helmi-nya. Coba dicek. Udah. Oh, sudah. Belum masih di. Luar biasa teman-teman. Mulai dari Aceh, bahkan sampai Hong Kong. Sudah 105 nih Mas Heyak ya? Sudah, betul. Dari Sabang sampai Merauke dan luar negeri tentunya. Dari pasukan dari Hong Kong nih biasanya memenuhi kuota nih. Betul, Hong Kong, Bandung itu sudah. Iya, sudah ini ya. Seperti base camp-nya ya. Sudah menjadi langganan lah. Iya. Salah pokoknya. Siap. Sambil nunggu Coach Helmi ya. Yes, halo Malaysia, Mbak Lia. Ada nanti ada temennya di Malaysia nanti. Ada Mas Siap. Oh ya, dari Malaysia kemarin kita tunggu ya. Oke, mungkin sambil dirapikan lagi. Singapura, Hong Kong, kayak udah ada. Yes, betul. Nah, tampilannya kayak putri ini. Putri malu. Kayak putrinya ibuku. Dari Mataram, ada dari Samarinda. Apalagi nih? Atau wow, Kediri juga banyak gini Kediri nih. Iya nih, saya mau ngejar itu nih, Taiwan nih yang belum masuk nih. Pak Harmon tuh perhatian, bener ya ampun. Selamat datang guru saya Pak Harton. Hari Guru ya sekarang ya Mas Yaya ya? Betul. Iya, selamat Hari Guru. Teman-teman. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Kemarin saya baru aja kehilangan guru saya waktu SMP tuh. Beliau guru dulu zaman saya dulu PPKN ya atau PPKN ya kalau nggak salah. Yes. Orangnya tegas banget. Dulu saya ikut ikut organisasi ya. Beliau salah satu pembinanya. Tegas banget. Dan Masya Allah kemarin sudah meninggalkan dunia fana ini. Semoga husnul khotimah. Amin. Oke. Assalamualaikum Coach Helmi. Waalaikumsalam. Coach Helmi. Sudah on Coach. Sudah on ya. Mas. Ini kayaknya kendala tuh Indonesia dari Mas Zais katanya. Dari Malaysia.
Oke. Udah, Coach. Oke, teman-teman mohon maaf barusan di laptop saya ada kendala sedikit ya. Untung para Digital Army berhasil mengendalikan acara ya. Baik, Siap. kita mulai saja ya. Terima kasih Bu Luhur atas sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, para pembelajar sejati, senang sekali malam hari ini kembali saya bisa membersamai teman-teman semua ya dalam proses pembelajaran berbasis digital ya. Jam 8 malam ini pada standby. Sekarang udah 113 orang ya, Bu Luhur ya. Iya, 113. Jam 8 malam di Indonesia Barat, Coach. Itu dia. Saya tadi udah siap-siap dari 6:30. Ya, pas mau mulai tiba-tiba laptopnya hang. Wow, keren. Keren, Coach, keren. Nah, kita selalu membangun budaya positive thinking, kita membangun kebersamaan di sini ya. Segala kendala insya Allah bisa diatasi ya. Oke, hari ini temanya apa nih Bu Luhur? Kita mau bahas apa nih? Kalau tajuknya itu mendulang rupiah dengan bisnis affiliate marketing. Asik ya. Helmi ini berjanji memberikan 3 rahasianya nih, rahasia saktinya. Kita bongkar semua hari ini ya. Siap. Siap. Oke, teman-teman silahkan siapkan catatannya, teman-teman ya. Kita akan langsung, ini saya pakai notepad. Notepadnya udah muncul apa belum? Belum, sudah. Sudah, Coach, sudah. Oke, siap. Oke ya. Jadi saya akan bahas bagaimana caranya mendulang rupiah dengan bisnis affiliate marketing. Yes. Live Ya, YouTube-nya- teman-teman seperti yang tadi. Yes, gimana Bu? Live YouTube-nya belum dinyalakan ya? Oh, ini ya, kita online kan ya. Iya. Oh, gitu. tadi itu error pas nyalain live YouTube-nya baru ingat. Oh, gitu. Siap, Coach, siap. Coba ya sekarang mudah-mudahan. Karena teman-teman ada yang pengen ini ya, nggak bisa lewat Zoom, pengen live streaming ya. Iya. Betul, Coach. Oke, mudah-mudahan ini lancar. Tadi begitu diklik langsung nggak nyala. Sebentar, live and go live. Sebentar ya. Siap. Oke, coba dicek. Ya, Sudah, Coach. sudah aman, Coach. Oke, teman-teman sudah live. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, bagaimana mendulang rupiah dengan bisnis affiliate marketing ya, di mana ini sekarang sudah menjadi tren ya, sudah menjadi suatu hal yang sangat populer. Meskipun secara prinsip sebetulnya ini bukan hal yang baru, teman-teman ya. Secara prinsip ini adalah sebetulnya hal yang lama. Apa itu coach affiliate marketing itu? Nggak beda jauh dengan makelar. Bu Luhur pernah dengar istilah makelar? Iya, tahu, Coach. Apa itu makelar, Bu? Makelar itu seperti menjualkan barang orang lain gitu ya, Coach? Nah, oke ya. Makanya marketing itu makelar. Everything. Everything. Oke, ya baik teman-teman sekalian. Kita akan kupas bagaimana 3 rahasia agar kita mampu memenangkan persaingan, agar kita mampu menghadapi krisis, agar kita mampu tetap eksis meskipun ya suasana saat ini bikin miris ya. Miris, eksis, krisis. Wah, semuanya is gitu ya. Oke, teman-teman, saya akan bahas dari apa yang disampaikan salah satu pakar digital marketing. Ini menarik banget ya. Gini kata-katanya. Temukan kemana tren mengarah dan ikutlah ambil bagian di dalamnya. Ya, jadi ibaratnya teman-teman sekalian, ini ada satu arus, ya, ada satu rangkaian, ya tadi ibaratnya di laut itu ada satu arus yang sangat deras. Kalau teman-teman pengen menjadi tidak terombang-ambing oleh arus yang ada, maka yuk sama-sama ikut ambil bagian di dalamnya dan ikut arusnya kemana ya. Jadi arus yang sekarang atau tren yang sekarang sedang mengarah di mana teman-teman? Nggak ada lain selain di dunia digital ya. Lebih tepatnya saat ini sekarang sedang populer yang namanya digital marketing ya. Jadi hampir sebagian besar saat ini, terutama semenjak kita mengalami berapa bulan ya, Bu Luhur ya, sudah hampir 10 bulan ya. Iya, dari Maret, Coach. Dari Maret ya, berarti 8 bulan ya. 8 bulan. Iya. Maka dunia digital ini semakin semakin ramai, semakin booming lagi. So, teman-teman, jika ingin meraih kekayaan, ingin meraih kesuksesan, maka yuk kita sama-sama mengikuti trennya kemana dan kita ambil bagian di dalamnya ya.
Bahkan salah satu orang terkaya di dunia siapa? Bill Gates ya, nomor 2 atau nomor 3 sekarang ya. Bill Gates mengatakan jika kamu punya bisnis tapi belum bisa online, belum eksis di dunia digital, maka siap-siaplah bisnisnya punah. Nah, loh. Ya, jadi ini teman-teman yang membuat saya semangat berbagi. Padahal kita hari Senin kemarin baru aja online juga ya, Bu Luhur ya. Iya, iya. Ya, hari Senin kemarin kita baru saja online ada 250 orang yang ikut. Ternyata hari Rabu ini luar biasa ya, 132 orang yang semangat untuk belajar ya. Oke. Baik teman-teman, ada 5 hal penting yang harus teman-teman perhatikan ya ketika teman-teman ingin memilih bisnis atau ingin terjun ke dalam dunia digital marketing. 5 hal penting ya. Ketika teman-teman ingin mulai larut, ingin mulai terjun, ingin mulai terlibat di dunia digital marketing. Apa aja itu, Coach? Ya, yang pertama teman-teman ya, ketika teman-teman terutama saya melihat yang ikut kelas ini rata-rata sebagian besar adalah pemula. Betul nggak, Bu Luhur? Betul banget. Walaupun di sini ada beberapa yang sudah master juga. Ini ada teman saya, Kang Hari. Mana Kang Hari? Bisa nyalain nggak? Ini teman saya Kang Hari dari Garut. Lagi online nggak? Mana Kang Hari ini? Saya mau ajak interaksi. Tolong dinyalain nih. Kang Hari. Oh, Mbak Lia juga dari Malaysia juga baru ya. Oke, yes. Mana nih Kang Hari? Kang Hari Rahmat ya. Nah, Kang Hari Rahmat udah saya nyalain nih. Sudah dinyalain. Oke, siap. Kang Hari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Cuma sehat Kang? Alhamdulillah, damang saya. Kuma sama Kang. Saya makin cerah aja nih di Garut ini ya. cerah. Oke. Alhamdulillah harus Sibuk cerah. apa aja nih Kang saat ini Kang? Sibuknya ya tidak beda jauh sama coach saya ini, Kang Helmi. Saya mengikuti beliau dari dulu. Gitu. Dan alhamdulillah ini salah satu teman seperjuangan. Yes. Sekaligus plus coach juga, luar biasa pokoknya kalau diceritain ya tidak cukup 1 hari 30 malam gitu ya. Iya. Apalagi sekarang ya Kang, gara-gara pandemi ini kayaknya untuk kopdar agak sulit ya kita mau ngopi bareng ya. Wah betul lah, insya Allah. Ya. Tapi saya agendakan untuk merapat nanti ke. Yalah, nanti main kopdar. ke Bandung ya Kang. Siap, insya Allah secepatnya. Tapi bisnis digitalnya sudah mulai jalan. Kemarin kan bikin LPK ya, lembaga Betul, pendidikan. alhamdulillah luar biasa. Untuk di Garut ini kita udah familiar, bahkan udah direkomendasikan sama Pemprov dan nasional. Alhamdulillah berkat digital marketing. Karena tidak ada yang menggunakan digital marketing, kita memulainya dengan cara yang baru dan harus masuk di tren di dalamnya menurut coach nih. Ya, berarti ini Kang Hari pelopor ya, bagaimana mempopulerkan dunia pendidikan keterampilan melalui digital marketing ya Kang ya? Betul. Oke, sip. Nanti kita explore lebih jauh ya. Siap. Makasih Kang Hari sharingnya ya. Oke, thank you Kang. Oke, teman-teman sekalian, terutama tadi dari Malaysia ada siapa Mbak Lia, Coach saya juga pemula, terus tadi juga siapa? Ternyata sebagian besar adalah pemula ya. So, teman-teman, supaya teman-teman dapat inspirasinya, maka teman-teman ada 5 hal penting yang harus teman-teman kuasai, pelajari, pahami ketika ingin mulai terjun di dunia digital marketing. Yang pertama adalah mindset yang benar ya tentang digital marketing itu sendiri atau tentang berbisnis melalui media digital ya. Kenapa? Karena kesalahannya adalah di pola pikirnya menganggap bahwa digital marketing ini adalah sesuatu hal yang instan ya, cara cepat bagaimana kita kaya raya. Wow. Walaupun ya alhamdulillah teman-teman saya menjuarai beberapa kontes ya, dalam waktu nggak nyampe 10 hari bisa dapat omset luar biasa gitu ya, dapat fee-nya aja komisinya di atas 30 juta ya, omset ratusan juta gitu kan. Keren. Maka teman-teman meskipun ini adalah yang menarik, tapi mari kita luruskan niat ya dan luaskan niat kita bahwa untuk memulai hal yang baru ya sekali lagi jangan berpikir untuk instan ya nih ya. Karena mie aja dibuatnya berapa menit ya? Bu Luhur 3 menit ya. 3 menit. So teman-teman, yang walaupun sekarang banyak testimoni baru 2 hari, baru 5 hari sudah ada yang coach saya sudah dapat balik modal bahkan sudah untung berkali-kali lipat. Tetapi di awal kita harus punya mindset yang benar. Apa contohnya mindset yang benar? Ya, bahwa yang pertama teman-teman yang harus kita pahamkan ketika terjun ke dunia digital marketing adalah jualan online atau
jualan atau berbisnis online ini adalah jalan meraih rezeki yang halal. Nah ini dulu teman-teman. Ya ini pahami dulu nih. Nah, ini mindsetnya nih, setting dulu bahwa kita sedang melakukan sesuatu hal yang baik, suatu hal yang halal, maka teman-teman setting pikiran kita bahwa yuk mari kita sama-sama berbuat kebaikan. Ya melalui tadi. Kalau nggak bisa silaturahim secara offline, ya kayak saya dengan Kang Hari, mungkin udah berapa tahun kita nggak ketemu ya. Nah, tapi teman-teman dengan adanya dunia digital ini, maka yuk niatkan bersama bahwa ini adalah meraih rezeki yang halal. Kenapa ini penting? Karena banyak kesalahannya adalah coach saya masih minder, saya malu ya kan berjualan gitu kan. Saya merasa tidak mampu atau malu, gengsi dan sebagainya. Sementara ini adalah pekerjaan yang halal. So benerin dulu mindsetnya ya. Yang kedua apa yang harus diluruskan di mindset kita bahwa berbisnis online ya adalah sarana kita membantu dan menyelesaikan masalah orang lain. Nah ini nih teman-teman, mindsetnya lagi. Ini di awal ini penting banget ya, setting mindset. Berbisnis online adalah sarana kita membantu dan menyelesaikan masalah orang lain. Ya, bedanya adalah gitu kan dengan kegiatan sosial, ini adalah bisnis. Bisnis itu adalah kegiatan komersial, bedanya adalah tetapi kitanya dibayar. Nah, itu tuh mindsetnya ya. Jadi yang namanya jualan itu adalah membantu dan menyelesaikan masalah orang lain, tetapi kitanya dibayar. So, teman-teman, mindset ini dulu ya yang harus dikuatkan ya. Dan yang ketiga, teman-teman, mindset yang ketiga yang harus dibangun adalah sukses ya itu adalah suka proses dan suka progres. Nah, ada lagi nih ya, tambahin sedikit, bukan suka protes. Ya ini teman-teman menarik nih ya. Jadi teman-teman nikmati prosesnya ya, apalagi yang baru pertama kali ya, urusan registrasi aja kesulitan, masuk Zoom aja ada kendala, ya kan? Banyak hal ya, tantangan ketika mengawali sesuatu. So teman-teman, mulai sekarang kalau teman-teman ingin mulai terjun ke dunia digital nih ya, mulai setting pikirannya, karena ada mindset yang menghambat tuh. Ya, Bu Luhur ya. Iya, betul. Mindset yang menghambat itu contohnya apa? Ini yang paling banyak terjadi, teman-teman. Jadi, jangan dulu mikirin teknis sebelum ininya clear. Contoh, banyakkah di antara Anda yang pernah gini? Saya gaptek coach. Nah, ada nggak yang kayak gini? Banyak itu, Coach. Banyak. Belum apa-apa, ini namanya identity atau apa ya? Memberikan label terhadap diri kita sendiri. Nah, ini nggak boleh, teman-teman ya. Jadi kalau berpikir saya gaptek coach, saya nggak punya apa ya kemampuan coach, saya sudah macam-macam gitu kan, maka ubah mindsetnya kayak gini. Tidak ada yang gaptek, yang ada adalah kesungguhan dan berupaya untuk belajar lebih keras. Nah ini mindset nih teman-teman ya. Oke, jadi diubah nih mindsetnya. Jadi kalau teman-teman nanti dapat bimbingan dari saya, ini saya udah ngebimbing berapa bulan ini ya. Kalau masih ada mental block, saya gaptek karena itu akan menghambat apa ya? Proses pembelajaran. Ya, ibaratnya kalau saya analoginya kayak parasut ya. Fungsi parasut itu akan terbuka kalau dibuka tuh si parasutnya ya. Fungsinya tuh akan bermanfaat ketika kita terjun, parasutnya dibuka, maka sekali lagi ya, manfaatnya akan kita rasakan. Termasuk pikiran. Buka hati, buka pikiran untuk terbuka hal-hal yang baru. Ya, Anda merasa gaptek karena Anda baru turun ke hal-hal yang baru. So, jadi kalau ada kata-kata gaptek, katakan gini, tidak ada yang gaptek. Yang ada adalah kesungguhan dan berupaya untuk belajar lebih keras. Mantap nggak nih? Tanamin ini nih, teman-teman, kepikiran bawah sadar kita, diulang-ulang, repetisi, gitu kan? Oke, ada lagi apa nih? Mindset yang menghambat nih. Apa Bu Luhur? Saya nggak berbakat, ada nggak yang gini? Ya kan, saya nggak punya bakat, ya. Ada yang seperti
Ada. Aduh, coach, kayaknya ini hal baru. Ini buat saya online ini suatu hal yang baru pertama kali saya terjun. Jadi saya kayaknya nggak punya bakat gitu kan. Suara saya jelas nggak teman-teman? Jelas coach. Jelas. Berarti yang tidak jelas suara saya berarti ada di problemnya di sinyal teman-teman. Nggak usah khawatir, di sini ada co-host. Jadi kalau suara saya nggak jelas, ini co-host pasti laporan ke saya ya. Jelas coach, jelas dari Hong Kong, jelas. Dari Hong Kong jelas ya. Oke, kasih tahu di mana di chat Zoom-nya ya bahwa sinyal oke di Pasir Impun ya. Oke, jadi kalau Anda ada mindset yang saya nggak berbakat, coach, ubah kata-katanya gini. Bukan, nih teman-teman ya, bukan masalah punya bakat atau tidak. Ini kata-kata yang perlu ditanamkan, ya. Tetapi mau berlatih atau tidak, ya. Semua perlu apa, Bu? Perlu jam terbang kan, Bu Luhur ya? Betul, perlu jam Ya, terbang. perlu belajar ya, apalagi sampai di level master ya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi paham, dari paham menjadi apa ya, punya keyakinan. Yakin. Ya, dan makin apa ya, bahwa kita menjadi seorang yang ahli. Nah, ini butuh waktu. Ya, so teman-teman kalau ada pikiran negatif, mindset yang negatif, saya nggak berbakat, langsung dipatahkan dengan kata-kata ini. Bukan masalah punya bakat atau tidak, tetapi mau berlatih atau tidak. Satu lagi nih, mindset yang ini penting nih teman-teman. Sesi awal ini paling penting, maka jangan sampai terlambat ikut kelasnya saya ya. Sampai jam 2 pagi, yes. Saya nggak punya modal atau nggak punya uang. Ada yang seperti ini? Ada coach. Ada coach. Jadi teman-teman, sekali lagi kalau ini terjadi, maka ubah kata-katanya. Bukan, saya tidak punya modal. Tetapi saya kekurangan ide. Nah, itu dia. Jadi guru saya mengatakan, ya, mentor saya, Coach Satu Arifin ya, beliau kalau mau belajar bayarnya juga ratusan juta. Ya, beliau mengatakan money is about an idea. Ya, jadi urusan uang itu adalah urusan masalah ide. Ya, oke teman-teman silahkan link streaming saya, YouTube saya share aja di grup Telegram ya. Bu Luhur tolong dibantu ya. Iya, sudah coach. Oke, udah ya. Sudah. So teman-teman, kalau teman-teman ada satu peluang ya, ada satu keinginan, ada satu impian, dan ternyata kalau yang jadi kendalanya adalah masalah uang atau modal, ya ini feedback di siapa ya? Feedback. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ada feedback nih teman-teman. Mbak Anis dimatiin aja ya. Oke, dari Mbak Anis nih suara kita keganggu ya. Ini bukannya sudah dimatiin semua audionya, Pak Yaya? Ya, oke ya. Oke, teman-teman. Oh, kayaknya audionya saya buka tadi ya. Oke, ya. Saya mute aja ya semuanya ya. Itu kan kalau ada suara itu terdistract ya. Jadi teman-teman nanti sesi pertanyaan boleh dibuka ya audionya ya. Oke, teman-teman sekali lagi money is about an idea. Jadi kalau teman-teman kekurangan uang atau uang jadi masalah, maka langsung saya harus cari ide apa nih. Nah, kayak gitu nih teman-teman ya. Jadi cari idenya ya. Jadi gimana caranya supaya ide ketemu? Ide itu akan muncul kalau jiwa kita tenang. Ya. Ini jangan di ini ya teman-teman ya. Biar nggak banyak iklan ya. Tolong dibantu ke host. Ini saya sudah unmute semua ya. Jadi tolong jangan dirubah settingnya ya. Biar kita belajar dulu. Oke, karena ada distorsi. Padahal aturan main dari awal aja sudah kita sampaikan ya. Cuman banyak yang nggak baca. Yes. Ya, oke, kita lanjut teman-teman. Ide itu akan muncul kalau jiwa kita tenang. Maka ya sering-seringlah piknik
Apa nih? Piknik apa nih? Pikiran. Piknik otak atau piknik pikiran. Dengan cara apa teman-teman? Dengan cara belajar bersama. Nah ini lagi piknik kita saat ini ya. Kasih nutrisi untuk fikriah ya, untuk pikiran kita gitu ya. So teman-teman, ini adalah 3 hal yang teman-teman perlu kendalikan, kondisikan, terutama bicara tentang mindset, bahwa mindsetnya harus oke dulu gitu ya. Oke. Yang kedua, Bu Luhur. Iya. Yang kedua adalah, nah teman-teman, kesalahan orang shopping otak. Shopping itu ke mall ya. Oke, piknik, jalan-jalan, pikirannya supaya cerah ya. Oke. Yang kedua teman-teman, kesalahan orang ketika mereka mulai terjun ke dunia bisnis, terutama ini terjun ke online, apa yang ada di benak orang? Nyari produk atau bikin produk, betul nggak? Betul. Saya harus jualan produknya apa ya? Nah ini teman-teman, mari kita ubah sekarang pola pikirnya, bahwa produk itu bukan yang pertama. Justru yang sebelum kita bicara produk, apa yang harus teman-teman siapkan? Nah lo, apa kira-kira Bu Luhur? Masih ingat nggak? Apa ya? Oke, ya. Yang harus disiapkan adalah target market. Oh iya, target Nah, market. ini dia apa istilahnya, pangsa pasar. Yes, betul, pangsa pasarnya ya. Karena gini, misalkan Ibu Bu Luhur jualan apa namanya, misalkan suplemen, punya suplemen, maka mindset yang kebangunnya adalah hanya bicara siapa nih yang mau beli suplemen saya gitu kan. Coba cari masalah-masalah di luaran sana yang terjadi apa yang kira-kira orang banyak butuhkan, sehingga ruang lingkupnya kita akan menjadi lebih luas ya. Apa kira-kira produk yang bisa kita siapkan sehingga market saya bisa menerima. Ya, ada kata-kata bagus, masih ingat ya? Jangan ya cari market untuk produkmu, tetapi carilah produk untuk marketmu. Nah ini teman-teman. Ya, jadi mulainya dari mana? Dari pangsa pasar dulu. Ya, ini yang perlu apa namanya teman-teman pelajari. Nah, ini lebih lengkap ada di video saya yang kalau nggak salah di member area ada 7 daya ungkit dalam meledakan bisnis. Saya bahas ini lebih detail ya. Oke. Jadi pertama adalah yang kedua adalah tentukan target marketnya. Setelah mindsetnya oke, baru kita bicara target market ya. Yang ketiga teman-teman, tentukan model bisnisnya mau seperti apa. Nah, ini dia. Ya. Model bisnisnya mau seperti apa nih? Terutama kita di era saat ini ya. Bahkan nanti saya ngasih tahu 3 hal yang harus menjadi persyaratan supaya bisnis kita tuh tahan krisis. Betul ya? Iya, ada betul. Ya? 3 persyaratan terpenting. Oke, model bisnis itu seperti apa? Saya belajar salah satu metode merancang bisnis itu dengan namanya bisnis model kanvas ya. Jadi rancangan bisnisnya harus jelas ya. Maka supaya lebih gampang ya, bahasa emak-emak zaman milenial gitu kan. Mau gimana nih teman-teman jualannya? Mau jualan langsung atau jualan sendiri? Boleh. Mau yang mana nih? Atau istilahnya ada yang namanya jadi reseller. Ada kan? Reseller kan? Iya. Oke, ya. Ada yang namanya dropshipper. Ya, ada kan? Ada yang namanya multi level, ada kan? Multi level marketing. Ada nih model bisnis nih. Ada yang namanya affiliate marketing. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh model bisnis yang bisa kita lakukan. Mau yang mana nih? Mungkin nanti kalau waktunya leluasa saya kupas nih ya, bikin matriksnya. Apa perbedaan reseller, dropshipper, multi level dengan affiliate itu seperti apa gitu ya, perbedaannya, kelebihan dan kekurangannya bagaimana. Ya kenapa? Supaya teman-teman tahu mau seperti apa bisnisnya. Ya. Nah, kalau ini sudah teman-teman dapatkan, oh, saya mau jadi reseller. Berarti reseller menjualkan produknya punya orang lain kan? Ya kan? Nah, kita menjualkan produk punya orang lain, berarti di situ oh, berarti produknya produk punya orang lain. Kalau jualan sendiri berarti tadi harus di tahapan produksi kan ya, betul ya, sebelum jualan malah memproduksi sektor produksinya, terus sumber daya manusianya, menyiapkan teknologinya, menyiapkan berbagai macam hal ya, termasuk tadi ya modal-modal yang tidak sedikit harus dikeluarkan ya kalau teman-teman mau menjual produk punya sendiri gitu kan. Oke. Yang keempat teman-teman, yang keempat adalah
siapkan produknya. Nah, ini teman-teman. Ya. Maka produknya ini, kalau sekarang saya membaginya, kalau dulu membaginya 3, kalau sekarang saya membagi, dulu 2, sekarang 3. Produk itu ada 3 hal, teman-teman. Satu, ya kita klasifikasikan supaya lebih mudah. Satu, produk fisik. Tuh ya. Produk fisik itu produk yang memang kita bisa pegang, gitu kan. Misalkan jualan baju, jualan kerudung, jualan Sembako. tas, sepatu, kaos, dan lain-lain ya. Siapin produknya, mau apa nih? Atau yang berikutnya, produknya jasa, bisa kan? Iya. Misalkan jasa membuat website, bisa kan? Bisa. Bisa, Coach. Jasa desain, ya kan? Programmer, ya kan, bikin aplikasi, ya kan, ya. Atau yang ketiga, ini yang saya geluti dan ini gurih banget teman-teman ya. Produk apa yang kita jual, yaitu produk digital, ya. Apa aja itu, Coach? Bisa tools, bisa e-course itu apa? Kursus online, ya. Bisa apalagi teman-teman, ada tools, ya, ada e-course, ada lagi apa nih ya? Tutorial misalkan ya, tutorial dan lain-lain ya, banyak ya produk-produk digital ya. Nah ini teman-teman ya, 5 hal ini nih teman-teman ya, dimulai tadi mindsetnya sudah oke, bidik target market tuh kalau mau di breakdown itu luas teman-teman ya, ada nanti dari demografi, dari usia, jenis kelamin ya kan, penghasilan, hobi, tokoh favoritnya siapa, itu ada bab khususnya ya. Terus dari secara psikologinya seperti apa gitu kan, ini behaviornya, perilakunya bagaimana, kecenderungan orang sukanya apa ya, senang ngumpulnya di mana, itu ada ya. Tapi secara globalnya teman-teman harus jelas yang mau ditembaknya siapa dulu ya kan. Nah, setelah itu baru teman-teman tentuin model bisnisnya mau yang seperti apa. Mau jualan, kan gampangnya jualan produk sendiri, apa jualan produk orang lain, kan gitu aja ya, secara sederhananya ya teman-teman. Jadi mau jualan produk sendiri apa produk orang lain, pilihannya ada dua ya. Yang keempat adalah siapkan produknya, baik itu kalau punya sendiri ya siapkan produknya sendiri, kalau produk orang lain ya siapin ya, siapa bisa kita ajak kerjasama kan. Yang kelima adalah strategi promosinya yang harus dipikirkan ya. Sekarang itu strategi promosi di dunia online itu saya bisa apa ya, mana yang prioritas gitu kan, yang umumnya dilakukan, atau yang lebih banyak dilakukan strategi promosi ada yang lewat marketplace, ada kan? Iya. Yang warna hijau, yang warna merah ya, inisial aja ya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee ya, gitu kan? Ada. Nah, yang cocok di marketplace itu apa teman-teman? Produk-produk kebutuhan. Ini kecenderungannya marketplace menjadi wadah yang cocok. Ya. Tetapi untuk produk keinginan beda lagi teman-teman pendekatannya. Di mana yang biasa dilakukan? Nah, teman-teman beda nih cara jualannya. Cara jualannya justru malah di media sosial. Ya. Itu teman-teman. Loh, kok media sosial bisa dipakai jualan? Yes. Yang hari Senin kemarin yang belajar tentang WA marketing, banyak yang tercerahkan. Wow, ternyata WA bukan hanya sekedar untuk apa namanya, untuk say hi aja ya, tapi ini bisa menjadi sarana penjualan. Jujur aja teman-teman, saya bisa mendatangkan omset ratusan juta itu hanya modal WA, Telegram, dan email marketing. Hanya 3 itu aja, dan semuanya tadi teman-teman ya, tidak perlu pakai iklan-iklan berbayar. Ya, Coach kalau mau berbayar gimana? Nanti kalau teman-teman sudah mulai ke tahap jangan pemula, sudah mulai ke tahap menengah lah, mulai kita bisa pakai AdSense, pakai iklan-iklan. Tapi kalau hanya untuk dapetin penghasilan 5 juta, 10 juta, 20 juta dengan cara gratisan juga, insya Allah bisa teman-teman ya. Supaya apa? Supaya uangnya kejangkau ya. Nah, berikutnya apa lagi teman-teman ya? Berikutnya adalah teman-teman bisa menjualnya melalui website atau landing page, istilah kerennya ya. Landing page. Itu teman-teman. So, teman-teman mulai sekarang yuk tentuin ya. Ada sebetulnya
di antara hal ini yang lebih krusial kalau teman-teman nanti terjun lebih dalam lagi terhadap ingin menggeluti dunia digital ini lebih dalam, yang harus diperhatikan ada satu teman-teman ya, dan ini mutlak ya. Apa itu traffic? Ya, traffic itu apa? Kunjungan ya. Jadi jangan sampai punya produk bagus ya, punya marketnya juga sudah jelas siapa, tetapi yang mengunjungi tempat kita jualan itu sedikit. Ya, traffic itu macam-macam ya. Saya percepat aja ya supaya teman-teman, ini sebetulnya sudah pernah saya bahas di kelas-kelas saya sebelumnya. Bagi yang baru nanti bisa nonton lebih dalamnya. Saya sudah menyiapkan 7 atau 8 video rata-rata di atas 2 jam ya seminar saya itu ya. Pelajari aja pas lagi waktunya senggang ya. Dimulai dari free traffic ya. Dari traffic yang apa Bu? Gratisan. Gratisan ya. Gratisan biasanya ya yang paling gampang ya WA, ya Facebook, ya, IG, juga bisa ya, yang gratis. Tapi ya ada juga yang namanya traffic berbayar. Ya, berbayar. Kalau teman-teman nggak punya database segala macam ya mulai nih beriklan. Cuman konsekuensinya ya ada konsekuensinya. Kalau yang gratisan, konsekuensinya apa nih? Satu, lama. Ya. Kedua, harus siap konten. Ini mantap nih, teman-teman. Dicatat, harus siap konten. Yang berikutnya adalah harus konsisten, ya, melakukan sosialisasi, promosi dan sebagainya, ya. Yang berikutnya adalah harus sabar. Nah, kalau paid traffic, apa konsekuensinya nih? Konsekuensinya memang bisa lebih cepat, teman-teman. Tapi ya, konsekuensinya apa? Siapin dananya. Ya, kalau dananya terbatas, jangan berani-beraninya main iklan ya, teman-teman ya. Jangan sampai nanti ini Bu Tari suaranya terlalu dekat, Bu Tari. Jadi bedeng suaranya ya. Oke, agak jauh dengan mic-nya ya. Oke, siapin dananya. Yang berikutnya adalah ini yang tidak boleh diabaikan. Harus punya ilmunya dulu. Coach, saya mau ngiklan pakai Facebook Ads. Sudah punya ilmunya belum? Belum, Coach. Nah, loh. Ya, saya aja belajar Facebook Ads itu sudah dari 3 atau 4 tahun yang lalu gitu ya. Dan ternyata sekarang ilmu yang saya dulu pelajari jadi sekarang sudah tidak update lagi. Kenapa, teman-teman? Ya, nih. Harus update ya. Terkini, maksudnya harus tahu yang terbarunya atau apa. Ya, karena apa? Karena mengikuti aturan. Saya pakai bahasa yang gampang aja ya, atau istilahnya algoritmanya. Jadi teman-teman, misalkan Mas Pian nih, Mas Pian tahun 2017 pernah belajar Facebook. Oh, jangan salah. Dulu boleh melakukan A, melakukan B, melakukan C. Nah, sekarang udah nggak boleh lagi. Nah, aturan-aturan itu yang kadang-kadang ya kita nggak paham, ya kita nggak tahu update terkininya. Akhirnya apa? Ya, Facebooknya diblok, bahkan kena Ads Manager error ya. Itu yang paling menyesakkan dada ya. Dan yang terakhir adalah tetap teman-teman ya, walaupun ini lebih apa ya, lebih tersegmen ya, lebih tersegmen, tetapi tetap kuncinya adalah harus sama-sama sabar ya. Ya, karena ada orang yang bisa kencang langsung menghasilkan, ada yang memang butuh waktu. Ya, oke, itu yang pertama ya, 5 hal tadi, Bu Luhur ya. Iya. 5 hal ini apa aja, Bu Luhur? Boleh di review? Iya. Yang pertama adalah mindset yang benar, kemudian target marketnya, kemudian model bisnis, yang keempat siapkan produknya, yang kelima adalah strategi promosinya. Nah, oke. Ya, so teman-teman, kalau sudah mendapatkan gambaran tentang kelima hal tersebut, mulai ibaratnya tangga, mulai naik ke tangga kedua, ya. Harus yang seperti apa? Yang kalau teman-teman terjun saat ini bisnisnya tahan krisis. Ya, ini bisnisnya bisa menyesuaikan. Ya, oke. Apa persyaratan bisnis itu? Oke. Ya. Satu, ya, ini persyaratan nih teman-teman ya, persyaratan bisnisnya tahan krisis. Ya. Satu, pilih bisnis yang dibutuhkan
oleh masyarakat yang luas, maksudnya yang besar. Ya, apa itu teman-teman? Contohnya kebutuhan pokok. Kira-kira tahan banting nggak ini teman-teman? Iya. Ya kan, kebutuhan pokok, ya kan. Terus urusan makanan teman-teman. Makanan ya, luar biasanya walaupun dalam kondisi pandemi kayak di kantor saya ada ini Buluhur, ada Batagor, ya ada Batagor gitu kan, apa namanya ya, itu hanya menggunakan jasa kurir saja Bu, pakai apa, pakai GrabFood atau pakai apa namanya, pakai GoFood gitu kan. GoFood, ya, Itu omsetnya malah lebih meledak saat ini ketika terkena pandemi dibanding ketika belum suasana krisis. Jadi anehnya ya, di tempat lain mengalami krisis, tapi justru ini malah eksis gitu kan. Ketika apa? Ketika memanfaatkan media-media sosial, mereka melakukan promosi dengan hadirnya GrabFood atau GoFood, ini mereka memudahkan untuk apa namanya ya, memasarkan makanan. Kenapa dibutuhkan lah ya makanan yang apa ya, yang orang pasti butuh. Misalkan sekarang juga di Kota Bandung juga ada namanya 9 Kita. Jadi menyiapkan ini Buluhur, daging, sayuran, terus menyiapkan kebutuhan pokok-pokok yang biasanya orang harus datang ke pasar. Ini tinggal pesan lewat handphone, besoknya barang sudah dikirim. Ya. Menghindari social distancing ya. Yes, itu luar biasa. Padahal bisnis sebelumnya tidak bergerak di wilayah itu gitu ya. Sudah punya karyawan 300 orang, hampir di PHK gitu kan. Akhirnya beliau switching atau pivot. Pivot itu dalam bisnis itu merubah arah. Sehingga apa? Akhirnya beliau membuat satu aplikasi. Aplikasi ini adalah bagaimana memudahkan orang untuk menjangkau kebutuhan-kebutuhan pokoknya ya. Jadi, kalau teman-teman mau bisnisnya tahan krisis, pilihlah bisnis yang dibutuhkan oleh masyarakat yang luas. Ya. Oke, yang kedua teman-teman, berikutnya adalah gimana caranya supaya bisnisnya tahan krisis. Bisnis yang berhubungan dengan pendidikan teman-teman, ya, atau edukasi. Nah ini teman-teman, ya, ini nggak justru malah saat ini ya, yang booming saat ini teman-teman adalah semakin banyak kursus online di mana-mana. Betul nggak? Atau media-media pembelajaran. Bahkan kemarin ada salah satu vendor games membuat games yang itu adalah untuk mengedukasi masyarakat gitu. Wow, keren banget gitu kan? Karena yang berhubungan dengan pendidikan ini pasti hal yang apa ya? Yang apa namanya? Yang orang pasti cari gitu. Karena orang pasti ingin bertumbuh. Misalkan Buluhur pengen belajar apa namanya ya? Pengen belajar cara memasak. Ya, tinggal cari di mana di internet kursus memasak, nanti keluar ya list-list website yang apa namanya ya, yang berurusan dengan cara memasak yang baik kan gitu ya, tutorial gitu ya. Oke. Dan yang terakhir adalah bisnis apa yang tahan krisis? Bisnis yang mengikuti tren. Nah ini dia teman-teman. Jadi kalau trennya kemana, teman-teman sedang mengarah gitu kan, orang lagi ramai kemana segala macam gitu kan. Nah teman-teman ikutin aja alurnya, ikutin aja iramanya, gitu kan, jangan lawan arus ya. Kecuali kalau teman-teman punya value proposition atau punya penawaran produk unggulan, ya kan, teman-teman punya kematangan dalam melakukan inovasi, boleh berkreasi. Tapi supaya tadi ya, nggak ribet dengan hal-hal yang terlalu rumit gitu kan, maka secara global teman-teman ini tadi ya, 3 hal ini adalah bisa teman-teman dijadikan bahan pertimbangan ya kalau mau bisnisnya jangka panjang ya, bisnis yang berhubungan dengan tren yang paling booming tuh saat ini ya. 1, kesehatan ya, 2, kecantikan. Mau lagi krisis bukan berarti nggak ini ya, nggak dandan, nggak bersolek, tetap aja lah orang pengen eksis, pengen tetap cantik gitu kan, walaupun di rumah ya. Mungkin kalau dulu cantiknya pengen dilihat oleh kerabat atau relasinya, ya sekarang paling nggak dilihat sama orang di rumah, ketemu terus tiap hari ya, jangan sampai mumet ya kan gitu ya. Ya, dan yang terakhir adalah digital ya. Jadi 3 hal ini yang teman-teman, kalau teman-teman peka terhadap hal ini, maka teman-teman sekalian ya,
teman-teman mampu bersaing di era digital ini ya. Jadi bisnis yang dibutuhkan oleh masyarakat luas ini akan teman-teman silakan cari nih kalau misalkan mau bermain di wilayah ini ya. Pendidikan dan ini saya lupa tambahin satu lagi ya, pendidikan dan pelatihan. Oh iya, betul. Ya, oke. Pilih bisnis yang dibutuhkan oleh masyarakat luas ya, kebutuhan pokok, terus makanan ya, food and beverage ya. Ini menjadi bisnis yang tahan banting ya, anti krisis ya. Bisnis yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan. Dulu saya kebiasaan ngisi pelatihan itu lewat offline dulu. Iya, offline. Ya, ke puluhan kota saya roadshow kemana-mana. Tetapi ya begitu ada corona kan nggak bisa berkunjung kemana-mana. Lah sekarang, kalau dulu paling sebulan 4 kali. Nah kalau sekarang ya seminggu bisa 5 kali, 6 kali. Gitu ya. Bahkan menghasilkan yang wow, fantastik gitu ya hasilnya gitu teman-teman ya. Oke, yang berikutnya adalah berbisnis yang berhubungan dengan kesehatan, kecantikan, dan digital. So, teman-teman, sebelum kita kupas lebih jauh, nah apa yang menarik di dunia digital? Nah, salah satunya adalah teman-teman yang menarik adalah affiliate marketing. Nah, sebelum saya bahas tentang affiliate marketing, Bu Luhur, saya akan buka dulu untuk tanya jawab. Silakan di chat Zoom-nya, nanti teman-teman boleh berinteraksi. Raise your hand, monggo silakan. Yuk, sebelum kita bahas lebih detail tentang affiliate marketing. Darmawan sama Pak Dadan tuh sudah raise hand, Coach. Oh, Oke, monggo. Silakan Pak, udah audionya udah kita nyalain. Pak Dadang dulu ya. Pak Dadan, Pak Dadan. Monggo Pak Dadan di Bandung. Pak Dadan nggak ada audionya Coach itu. Oh, nggak ada audionya ya. Oh, belum dipijit pojok sebelah kiri tuh. Di pojok sebelah kiri ada tulisan join audio. Nah, itu tuh. Pak Dadan mungkin ini Mas Darmawan nih, ada Mas Darmawan. Raise your hand. Monggo Mas. Unmute dulu Mas Darmawan, di unmute. Di unmute. Yes. Monggo, silakan yang mau bertanya. Ya, teman-teman yang mau bertanya silahkan, kesempatan dibuka. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok Mas Darmawan suaranya emak ini? Mas Darmawannya kemana ini? Oh, live. Nggak ada. Raise dulu. Ngacung dulu. Oke. Ngacungnya di Mbak Endang belum tahu ya kalau di Zoom itu ada mengacungkan tangan tuh ada tuh. Raise your hand. Oh, iya. Nggak apa-apa. Boleh, Mbak Endang gimana Mbak Endang? Mas, kalau mau cari target calon afiliat gimana, Mas ya? Oke, mau cari target calon Afiliat. Oke, gimana ya caranya ya? Tentuin dulu dong sama kita ya. Kitanya tentuin dulu Mbak Endang mau ngebidik yang usia berapa Mbak Endang ya. Misalkan Mbak Endang membidik emak-emak dengan yang anak muda, tempat ngumpulnya beda nggak Mbak Endang? Beda. Ya emak-emak biasanya lebih banyak di Facebook ya. Kebanyakan ya. Atau di WA barangkali. Tapi kalau anak-anak muda biasanya di Instagram atau di YouTube. Ya, jadi tentuin dulu nih sama Mbak Endangnya. Saya mau menggarap pangsa pasar mana. Nah, ya. Lebih enaknya Mbak Endang kalau kita mampu melakukan riset berdasarkan data Mbak Endang. Ya, jadi data itu bisa diperoleh dari kompetitor, misalkan affiliate. Mbak Endang di luaran sana tahu nggak bisnis affiliate yang sejenis, tahu nggak? Kalau di tempat saya orang asing, Mas, denger ini. Oh, Jadi, hal baru ya? Iya, karena baru. Okay. Katanya itu apa itu digital gitu. Masih kayak gitu ya. Oke, nah kalau kayak gitu Mbak Endang, berarti Mbak Endang punya segmentasi. Berarti kebanyakan Mbak Endang segmennya adalah orang yang newbie atau pemula, betul nggak? Betul. Yang istilah affiliate aja mungkin ya baru apaan itu gitu kan? Ya, apa itu gitu. Nah, gitu ya. Jadi Mbak Endang kalau berkumpul dengan pemula-pemula, ya paling gampangnya gimana? Paling gampangnya ya dimulai dulu. Kalau kemarin belajar WA marketingnya ya, coba dulu dari lingkungan yang terdekat dulu Mbak Endang. Di handphonenya kira-kira teman-teman Mbak Endang itu siapa? Ikut belajar nggak kemarin Mbak Endang?
Lumayan banyak. Nah, di WA marketing kemarin saya ajarin, misal, oh ini kriterianya misalkan lebih banyak karyawan, lebih banyak pebisnis pemula. Nah, itu mulai dikriteriakan dengan cara apa, Mbak? Yang paling gampang, riset yang paling sederhana, nanya. Misalkan Mbak Endang ketemu si A, ya kan? A sibuk apa sekarang? Apa sih yang benar-benar Anda lagi cari sekarang dan sebagainya. Ajak ngobrol seperti itu Mbak Endang. Untuk tadi riset market supaya jelas ya siapa yang mau kita bidik ya. Oke, saya tunjukin di mana di power apa di notes saya. Oke ya, Mbak Endang. Oke. Sama ya. Mbak Endang tentuin dulu usianya mau bidikan yang berapa nih Mbak Endang? Usia ya kan, jenis kelamin, terus latar belakang pendidikan ya. Oke. Terus apa lagi ya? Hobi ya, pendapatan atau gampangnya ya status sosial gitu kan. Nah, kalau ini sudah bisa ditentukan, misalkan lewat riset, lewat tanya-tanya, nanti yang lebih jelasnya lagi kalau di digital marketing bisa riset, Mbak. Kalau misalkan mau ngiklan, pakai Facebook Ads, pakai Google Ads, bisa tuh melakukan database-nya yang lebih spesifik. Pengen yang usianya berapa, pengen yang jenis kelaminnya apa, tinggal di mana, apa yang diminati, apa yang dicari, itu semua ada, Mbak Endang. Tapi kan ini buat Mbak Endang terlalu teknis ya, terlalu berat nih. Maka Mbak Endang yang paling gampang itu apa Mbak Endang? Cukup nanya, ngobrol, lagi sibuk apa nih, bla 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 segala macam. Nah, kalau segmennya pemula, ini cocok untuk affiliate. Kenapa affiliate? Affiliate itu bisnis yang modalnya kecil, tetapi tidak perlu skill khusus. Ya, ini Mbak Endang, modalnya kecil, tidak perlu skill khusus, tetapi potensi penghasilannya besar. Nah, kira-kira di zaman krisis seperti ini, banyak nggak yang lagi nyari kayak gitu? Bisnisnya modalnya kecil, ya kan? Tidak perlu keahlian khusus, tinggal jualan aja, tapi potensinya penghasilannya besar. Ada nggak, Mbak Endang, teman-teman yang seperti itu? Ada, Mas. Tapi ketika sudah daftar, katanya uangnya belum ada gitu. Nah, jadi kalau ngomongin tentang uang, itu ngomongin sekali lagi, Mbak, tentang tadi yang dibidiknya siapa dulu. Nah, Mbak Endang profil dulu dong dianya. Kira-kira apa? Kalau saya gampang, nggak ada uang. Saya tanya, mau dapat uang nggak? Karena kalau kita selalu mencari orang yang terkendala dengan uang, bisa jadi dua hal. Kebutuhannya belum tergali, atau memang dia benar-benar nggak punya uang. Mau yang mana nih? Kalau yang dia sudah punya kegali kebutuhannya, dia pasti rela mengeluarkan uangnya. Tapi kalau misalkan ya apa namanya ya dia tidak punya uang, mau sekeren apapun produknya kan tetap dia nggak bisa beli, Mbak Endang. Maka Mbak Endang bergaul nih, kira-kira orang yang tanda kutip uang siap lah. Toh modalnya kan kita cuma nggak nyampe 1 juta kan, Mbak Endang? Iya, betul. Nah, itu nanti ada Mbak digali teknik dalam jualan, misalkan selain uang ada kendala lagi nggak? Kamu punya kemampuan apa? Uang nggak ada, kemampuan nggak ada, keinginan nggak ada, kerjanya tiduran, rebahan. Iya, Mbak Endang ya jangan bidik yang kayak gitu, nanti Mbak Endang yang capek sendiri. Ya, ya gitulah garis besarnya Mbak Endang ya. Jadi tentuin dulu kalau mau lebih enak sih sebetulnya gitu Mbak Endang. Risetnya berdasarkan data atau lewat wawancara tanya-tanya gitu kan, atau yang kompetitor yang lagi rame nih, oh ternyata lagi ramenya, lagi hebohnya di Facebook misalkan ya, lagi hot tentang bisnis affiliate, ikut ke mereka, tanya-tanya, bergaul dengan mereka, nanti bakalan berteman dengan banyak orang, sehingga nanti Mbak Endang bisa menawarkan ke mereka. Kadang sempet tumburan, Mas. Apa tuh? Kadang sempet kita nawarin asking profit, dia juga nawarin yang kayak gituan. Nah, ya, itu ada nanti tekniknya. Jadi jangan langsung nawarin Mbak Endang, tapi ngobrol sibuknya apa. Nah, baru nanti apa namanya ya. Kalau sudah tergali kebutuhannya, baru kita sodorkan apa yang menjadi kekuatan kita dibanding produk-produk tetangga sebelah. Nanti saya bahas nih supaya Mbak Endang makin pede lagi nanti ya. Iya. Ya, siap. Oke, terima kasih ya Mbak Endang. Ada lagi Bu Luhur, ini. Oke, siap. Ini Mas Tri atau Mbak Tri dari Bandung. Nah, siapa nih? Monggo, silakan. Bu Luhur?
Belum masih Sudah unmute. raise your hand ini. Iya, Bang. tapi masih unmute. Nah, oke. Ada lagi di chat, ada nggak? Coba dibaca yang di chat. Oh, kepencet, Coach. Kepencet. Oke. Masya Oh, Allah. siap. Oke, ini pada nggak sabar. Coach, udahlah. Saya pengen tahu, Coach, gimana saya pengen cering-cering nih. Mungkin udah pada nggak sabar ya, Bu ya? Iya, Coach. Oke. Mungkin dilanjutkan. Yes, teman-teman. Maka, teman-teman, ada satu model bisnis, ya, yang saya bahas dulu ya, yang dinamakan dengan affiliate marketing. Betul kata Mbak Endang tadi, mungkin istilah ini adalah hal yang baru bagi teman-teman yang belum familiar dengan istilah affiliate. Ya, maka kalau mau bahasa gampangnya adalah zaman old atau zaman kuno disebutnya ya maklar. Cuman perbedaannya apa? Jadi affiliate marketing itu sesuatu model bisnis di mana kita memasarkan. Nah, ini kuncinya kan marketing ya, affiliate marketing. Berarti kalau marketing ngomongnya pemasaran kan? Pemasaran, iya. Memasarkan produk dari vendor istilahnya. Ya, vendor itu adalah pemilik produknya karena ini biasanya menggunakan media internet ya, menggunakan ya. Oke, suatu model bisnis di mana kita memasarkan produk dari vendor menggunakan media internet. Ya, oke, di mana kita diberikan komisi. Nah, ya kan? Diberikan komisi terhadap penjualan yang dilakukan atas referensi kita. Nah, gitu aja. Nanti kita bahas. Coach, di luaran sana banyak yang jualan PLR ya. Kalau banyak, mana yang lebih laku? Nah, loh. Nanti kita bahas ya. Banyak, tapi belum tentu bisa menjualnya. Kalau saya pribadi, gimana caranya kalau tuh produknya banyak, kok kenapa orang lebih tertariknya beli ke kita? Pasti ada sesuatunya ya. Oke. Suatu model bisnis di mana kita memasarkan produk dari pihak vendor. Ya, vendor itu apa, Bu? Pemilik produk ya. Produk, iya. Ya kan, pemilik produk menggunakan media internet di mana kita diberikan komisi terhadap penjualan yang dilakukan atas referensi kita. Berarti harus ada yang namanya nih supaya gampang nih, harus ada yang namanya link affiliate atau referral kita. Nah, kata kuncinya gini teman-teman. Apa bedanya dengan reseller, Bu? Reseller tadi memasarkan produk. Ya. Kalau reseller, secara langsung. Ya, kalau reseller kecenderungannya biasanya produknya harus kita beli dulu kan jual kembali iya. kan. Betul. Nah, jadi produknya harus dimiliki dulu dan biasanya sih tidak disiapkan secara sistem otomatisasi dalam proses pemasarannya. Lebih ke cara pemasaran jualan biasa aja pakai produknya orang lain. Apa kalau dropship apa dropship? Dropship itu kayak apa ya? Dropship itu memasarkan produk orang lain, ya, memasarkan produk orang lain tanpa kita harus membeli produknya, Bu. Oh iya, benar. Ya kan, tetapi nanti si pembelinya adalah kita sendiri, ya kan? Kita menjadi perwakilan dari pihak pemilik supplier, pemilik produk. Tapi sekali lagi biasanya tidak menggunakan sistemasi ya kalau di affiliate kan biasanya pakai website di mana di situ teman-teman dengan mudahnya tinggal mempromosikan ya. Oke, kalau apalagi tadi ada reseller, ada dropship, ada multi level marketing. Apa itu multi level marketing? Pemasaran yang berjenjang, Coach. Nah, pemasarannya yang berjenjang. Jadi penjualannya tidak hanya penjualan langsung, tetapi membangun organisasi atau membangun tim ya di mana dikasih komisi ada 3 level, 5 level, 10 level, maka disebutnya multi level. Dan biasanya produk yang dijual adalah produk yang eksklusif. Ya. Nah, apa bedanya dengan affiliate? Kalau affiliate itu adalah sistemnya hanya satu level, hanya penjualan langsung saja melalui referensi yang kita lakukan. Dan produknya pun bisa juga dipasarkan di tempat lain dan tidak ada keterikatan apapun. Ya, itu affiliate. Oke, teman-teman. Jadi sekali lagi,
Affiliate marketing ini adalah suatu model bisnis di mana kita memasarkan produk, punya vendor, dan kita dapat komisi kalau kita mereferensikan, ya kan? Oke. Pertanyaannya, why? Mengapa bisnis affiliate? Nah, ini yang seru teman-teman. Ini keunggulannya, ini makin malam makin hot nih ya teman-teman ya. Apa yang menjadi daya tarik dan kelebihan dari affiliate marketing? Apa kira-kira? Halo? Kemudahan ya, Coach. Iya, Coach. Kemudahan. Kemudahan? Penjualannya mudah. Kalau sudah Bonus. disiapkan toolsnya. Woi. Ini udah masuk ya. Sudah otomatis. Oke, ini teman-teman ya. Yang pertama, ini yang umum aja dulu nih. Itu kan yang umum dulu. Yang pertama adalah tidak perlu menyiapkan produknya. Karena Betul nggak, teman-teman? cukup sekali dan bisa dijual berulang kali. Cukup sekali bisa dijual berulang kali ya. Tergantung produknya apa. Bisa maksudnya, Coach. Oke, ya, oke. Berikutnya teman-teman ya, tidak perlu menyiapkan produknya. Yang berikutnya adalah tidak perlu packing. Betul. Wah, ya kenapa? Karena sekali lagi teman-teman, urusan ini adalah urusan si vendor, betul nggak? Betul. Betul. Apalagi produk digital. Produk digital ada nggak ongkos kirim? Nggak ada. Nggak ada teman-teman ya. Jadi Jadi bisa jualan sambil piknik ini. Gimana? Bisa jualan sambil piknik. Oh, jualan sambil piknik. Sambil Oke, liburan. berarti apa Bu? Berarti adalah ya bisnisnya fleksibel, betul ya? Ya. Mau sambil piknik, mau sambil macam-macam ya, mau sambil rebahan di rumah, mau ibu rumah tangga, mau guru, mau yang sudah punya bisnis reseller, dropshipper, multi level, bisa nggak dikombinasikan dengan affiliate ini? Bisa teman-teman, tidak akan melanggar aturan ya, tidak akan melanggar etika ya kan? Bisa. Oke, apalagi teman-teman, tidak perlu packing, tidak perlu siapin produk, apalagi? Tidak perlu menyiapkan gudang. Wah, kenapa nggak perlu nyiapin gudang ya? Ya, kalau kita nyetok barang kan harus punya tempat, Coach. Tidak perlu menyiapkan gudang atau apa ya, tempat khusus ya.